Innalillahi, makin besar. Kepulan asap beserta kobaran api menghanguskan kapal di perairan Karang, Pulau Rosa, Kepulauan Seribu pada Minggu sore. Nah, kapal kecilnya nih, nyusul nih. Sejumlah perahu kecil yang melihat api dengan cepat membesar, bergerak cepat menghampiri kapal untuk mengevakuasi sejumlah orang yang berada di dalam kapal. Tak lama berselang, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Kepulauan Seribu yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api dan juga dibantu oleh kapal nelayan. Kebakaran terjadi diduga akibat RPM turun saat kapal sedang berjalan, sehingga keluar banyak asap dari mesin dan juga menyebabkan terjadinya kebakaran. Kami tolong! Seorang ibu histeris saat berunjuk rasa di depan kantor Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang. Masa geram karena tanah milik mereka terancam diambil oleh salah satu perusahaan tambang. Mereka membentangkan spanduk sepanjang 300 meter dengan berbagai tuntutan. Salah satunya meminta Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono untuk turun tangan. Menurut warga, sengketa lahan antara warga dengan perusahaan tambang terjadi selama hampir 40 tahun. Pemirsa, gara-gara bepergian tanpa pamit dan berutang, seorang istri di Jember, Jawa Timur dianiaya dan disekap oleh suaminya di kandang sapi. Iya, Gede dan juga pemirsa, korban ini mengalami luka lebam di tubuh akibat penganiayaan tersebut. Warga menemukan seorang wanita dalam kondisi lemah di sebuah gudang kosong di Kecamatan Wuluhan, Jember, usai mendengar teriakan minta tolong. Korban diketahui inisial SP, warga desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember. Wanita 46 tahun ini mengalami luka lebam di tubuhnya akibat dianiaya suaminya. Sebelumnya korban disekap di kandang sapi di sebelah rumahnya. Korban berhasil kabur dan bersembunyi di gudang kosong dekat rumahnya. Warga pun membawa korban ke Puskesmas Wuluhan untuk mendapatkan perawatan medis. Tak menunggu lama, suami korban Hermawan 51 tahun ditangkap polisi di rumahnya. Saat diperiksa penyidik, pelaku mengaku hilaf telah menganiaya istrinya. Pelaku mengaku kesal karena istrinya tak jujur dan sering keluar rumah tanpa izin. Menurut pelaku, istrinya memiliki utang tanpa sepengetahuan dirinya. Ya, tegar mulut itu. Sama sampean ya. Apa Pak? Karena masalah apa? Kok sampai bertengkar? Masalah uang itu. Uang ya. Kabur di sana ya. Pinjam uang sampai banyak saya tak tahu. Oh gitu. Yaitu karena yang bersangkutan sering berpergian tanpa memberitahu ataupun tanpa izin kepada suaminya, dan juga si pelaku atau suaminya merasa cemburu karena sering ditinggal oleh korban, serta juga si korban banyak utangnya di tempat-tempat lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sementara itu, tak terima digugat cerai seorang suami di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menyiram air keras ke istrinya sendiri. Iya, pemirsa, motif pelaku melakukan penyiraman air keras karena pelaku sakit hati. Sang istri dekat dengan pria lain. Selain itu, istrinya ini juga menggugat cerai pelaku. YS, 46 tahun, pelaku penyiraman air keras kepada istrinya digiring petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pelaku yang sempat kabur usai melakukan perbuatan kejinya itu berhasil ditangkap tim Opsnal, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Prabu Mulih di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komeling Ulu, Sumatera Selatan saat tengah istirahat menuju Provinsi Lampung. Pelaku menyiramkan air keras ke istrinya berinisial AF 44 tahun, seorang tenaga kerja kesehatan di Puskesmas Prabu Mulih akibat tak terima digugat cerai. Diketahui pasangan suami istri itu sering cekcok dalam 1 tahun terakhir dan pisah rumah sejak 2 bulan. Kejadian berawal saat suami korban yang bekerja sebagai pengemudi ojek mendatangi korban di Puskesmas Prabu Mulih Barat. Di Puskesmas mereka cekcok masalah ekonomi keluarga. Di tengah ketegangan, pelaku menyiramkan air keras ke istrinya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli air keras di pasar tradisional modern sehari sebelum menyiramkan kepada istrinya. Ibu AF ini telah mengajukan proses perceraian di Inspektorat karena mereka PNS, kemudian mekanisme lewat pemerintahan kota dulu. Nah, mendengar itu mungkin menurut si anak menjadi pemicu daripada kemarahan dari bapaknya, dan akhirnya pada saat kemarin jam 7:15 mendatangi si ibu ke Puskesmas Prabu Mulih Barat. Sementara ibu sedang bekerja di lorong membersihkan, menyapu, kemudian ada perdebatan kecil. Tanpa disadari, si bapak langsung menyiramkan air keras kepada bagian tubuh si ibu. Akibat peristiwa itu, korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih karena alami luka bakar 18% di muka dan di punggung. Dia lukanya itu di bagian kepala, punggung, dan sedikit di rambut. Luka oleh apa itu? Sekitar 18% luka bakar oleh asam kuat. Asam kuat. Ya. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tindak pidana perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Kita menuju Bogor, Jawa Barat. Ini akibat saling klaim kepemilikan tanah di Kabupaten Bogor. Keluarga ahli waris dan pekerja developer perumahan hampir baku hantam. Ya, keluarga ahli waris sempat menghadang dan juga mencoba mengambil alih alat berat yang saat itu sedang beroperasi. Keributan terjadi antara ahli waris pemilik tanah dan pekerja pengembang atau developer perumahan di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua pihak nyaris baku hantam saat keluarga ahli waris berusaha mengadang alat berat yang sedang beroperasi. Keributan mereda setelah sejumlah pekerja menghentikan aktivitas demi menghindari bentrokan. Cekcok terjadi setelah kedua pihak saling klaim surat kepemilikan tanah dari pihak desa. Salah satu ahli waris mengaku tidak pernah menjual tanah warisan dari orang tuanya. Sementara pihak developer menyebut telah melakukan jual beli tanah dengan ahli waris lainnya dan telah memiliki surat pengakuan hak. Mohon minta tolong ke siapa lagi saya ini. Sebelum pengacara saya datang, dia masih kekeh. Tanah udah dijual, jualnya sama siapa? Saya nggak nerima duit sama sekali. Sedangkan ini ahli waris dari bapak saya. Bapak saya yang berjual sama kakeknya. Pemilik tanah yang jual ahli waris. Ahli waris. Ahli waris Patimlo. Atas nama? Patimlo, ahli warisnya. Cuma ahli warisnya ada 8 nih. Mereka udah bikin surat keterangan waris juga. Ke kecamatan, ke desa, udah dibikin. Itu tahun berapa itu, Bang? Itu bikinnya tahun 2021. Gitu. Itu dia nggak tahu, si ibu itu nggak tahu dia. Ibu itu tahu. Cuma kan dia tetap kekeh. Itu tanah bapak saya. Hingga kini proses pembangunan proyek di lahan tersebut terpaksa dihentikan agar tidak terjadi keributan. Sementara pihak pengembang menyatakan siap membuka data jika digugat secara perdata oleh ahli waris.
Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu, satu unit truk trailer mengangkut alat berat eskavator di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, terperosok dan menimpa kios dagangan serta merusak rumah warga. Ya, pemicu kecelakaan ini diduga akibat rem yang tidak berfungsi. Satu unit truk trailer yang mengangkut alat berat eskavator ini terperosok dan menimpa kios dagangan dan merusak rumah warga. Kecelakaan ini terjadi di ruas jalan lintas kabupaten, Desa Blungkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kecelakaan bermula saat truk mengalami remblong di sebuah jembatan yang menanjak. Truk pun meluncur mundur dan terperosok dari badan jalan. Gimana tadi kemarin? Di situ kan, karena kemarin memang biasa ngecek jualan kemari, jadi tiba-tiba itu udah tumbang kemari, ya udahlah. Untungnya anggota yang biasa kerja di sini dia lagi keluar kan, langsung cepet-cepet keluar gitu. Oh, berarti nggak? Udah nampak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Iya, ini kita beralih ke informasi seputar komoditas pangan yang naik jelang Ramadan. Jadi perhatiannya terutama buat emak ya. Betul. Nah, ini pemirsa, jelang Ramadan ini harga daging terus meroket di pasar daging Kota Sibolga, ini salah satunya. Daging sapi dijual Rp160.000 per kilogramnya, sedangkan di pasar Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, harga daging sapi mencapai Rp180.000 per kilogram. Para pedagang daging di pasar daging dadakan Sibolga mengeluhkan sepinya pembeli lantaran tingginya harga jual daging. Sebagian masyarakat yang biasa membeli dalam jumlah kiloan, kini mulai mengurangi jumlah pembeliannya. Menurut para pedagang, kenaikan harga jual yang mencapai Rp160.000 per kilogram ini disebabkan berkurangnya pasokan dari pihak distributor atau peternak hewan sapi yang berada di luar daerah kota Sibolga. Hal serupa juga terjadi di pasar Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Harga daging kini mencapai Rp180.000 per kilogram dari semula hanya Rp140.000 per kilogram. Naiknya harga daging ini disebabkan tingginya permintaan seiring semakin dekatnya bulan puasa. Menurut pedagang, kenaikan harga daging terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Karena harganya mahal, terpaksa dibatasi juga ya? Dibatasi untuk apa, kebutuhan lain kan? Lain ya. Apalagi yang mahal ini, selain daging? Kalau yang hari ini, untuk hari ini cuma itu yang mencuat harganya. Selain daging, hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga jelang bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Gede dan juga pemirsa, ini harga sembako sudah tinggi. Apalagi sekarang ditambah jelang Ramadan, harga jadi semakin tinggi. Iya, lalu bagaimana pantauan harga di Pasar Johar Baru, Jakarta? Sudah ada rekan kami, Ismalia Meidasari. Kita ke Ismalia. Selamat pagi, Ismalia. Bagaimana harga-harga komoditas pangan saat ini di Pasar Johar Baru ya? Di Johar Baru, Ismalia. Ya, selamat pagi, Fani, Gede dan juga pemirsa. Di awal bulan Ramadan memang beberapa harga komoditi pangan ini mengalami kenaikan, dan saat ini saya berada di Pasar Johar Baru yang berada di Jakarta Pusat. Memang tadi kami pantau beberapa bahan pangan ini mengalami kenaikan seperti cabai yang tadinya hanya dibanderol dengan harga Rp50.000 per kilogramnya, kini naik cukup signifikan, yakni Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Dan untuk harga sayuran yang lain seperti tomat ini juga mengalami kenaikan 2 kali lipat, karena sebelumnya tomat hanya dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Dan untuk bawang merah, bawang putih ini ada naik harganya di rata-rata angka
Rp50.000 karena sebelumnya dibanderol dengan harga Rp30.000 saja. Dan untuk bahan pangan yang lain seperti daging ayam ini juga mengalami kenaikan, yakni di angka Rp30.000 per kilogramnya yang sebelumnya hanya dibanderol dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam ini juga mengalami kenaikan yang semula dibanderol dengan harga Rp28.000 kini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Dan untuk daging sapi ini juga mengalami kenaikan, namun memang tidak banyak kenaikannya karena sebelumnya hanya dibanderol dengan harga Rp140.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp150.000 per kilogramnya. Untuk harga bahan pokok seperti beras ini memang sebelumnya memang mengalami kenaikan, dan untuk hingga saat ini belum mengalami penurunan karena masih berada di angka Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram per liter ya maksud kami. Dan untuk gede, Fani dan juga pemirsa, untuk kenaikan harga bahan pangan ini memang sudah dirasakan 2 minggu sebelum awal bulan puasa ini atau memasuki bulan Ramadan, dan akan diprediksi akan terus melonjak selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri ke depan. Kembali ke studio, Gede dan juga Fani. Oke, sedikit saja Ismalia, mungkin saya juga penasaran karena pengalaman ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang suka belanja di pasar tuh biasanya rame ya pasar, tapi kita belum melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah pengunjung di pasar. Tapi sebelumnya terima kasih Ismalia atas informasinya. Selamat kembali bertugas ya, nitip telur nanti mungkin bawa pulang ke kantor. Iya, ternyata di Johor Bahru ada kenaikan ya harganya, harga telur Rp36.000 per kilogram. Tapi di sebagian lokasi, di bagian pasar juga naiknya tidak rata. Di Bekasi mungkin sekarang harganya bisa Rp38.000 mungkin ya. Naik ya? Naik juga. Oke, mungkin kita harus ke lokasi lain, wilayah lain yang mungkin jauh dari ibu kota untuk beli telur, tapi kembalinya lagi juga butuh ongkos yang juga tidak murah. Tidak murah, iya. Pemirsa, ini satu hari menjelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat ramai dipadati pengunjung. Iya, warga memanfaatkan libur tanggal merah untuk mencari baju lebaran. Jadi nyarinya dari sekarang ya, Gede. Ya, pemirsa, satu hari menjelang bulan Ramadan, sejumlah toko pakaian di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat ramai dikunjungi para pembeli. Para pengunjung ramai berburu berbagai pakaian muslim hingga aksesoris yang akan dipakai di hari raya nanti. Untuk pakaian muslim wanita terdapat berbagai varian, mulai dari dress, hijab, tunik hingga abaya. Pembeli yang datang ke Pasar Tanah Abang dari berbagai kota ini tidak hanya dari Jakarta saja. Hal tersebut karena akses untuk menuju Tanah Abang sudah tergolong mudah karena terintegrasi dengan berbagai moda transportasi umum seperti bus dan juga kereta. Wah, seru ya. Seneng sih sebenarnya kalau ngelihat Tanah Abang seperti ini, semeriah dulu. Kan sempat sepi juga ya, karena waktu itu ada tren TikTok yang diduga menjadi salah satu turunnya angka pembelian di sana, angka kunjungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana situasi terkini di Tanah Abang. Kita akan sapa rekan kami Irfan Hardiansyah di sana. Selamat pagi Irfan. Bagaimana Irfan? Informasi apa yang bisa Anda sampaikan dari Tanah Abang, tren baju seperti apa yang sedang hype saat ini yang dinanti para ibu-ibu untuk merayakan Lebaran ya? Baik, silakan. Si Gede dan juga Fani, pemerintah telah resmi menetapkan awal Ramadan pada esok hari Selasa 12 Maret 2024, dan itu artinya menjelang satu hari menjelang bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang khususnya di Blok A ini Jakarta Pusat sudah mulai ramai oleh pengunjung. Dan memang setiap tahunnya Pasar Tanah Abang khususnya Blok A ini sudah menjadi pilihan bagi warga Jakarta ataupun warga Jabodetabek untuk melakukan ataupun membeli barang baju lebaran di Pasar Tanah Abang ini. Dan terpantau sejak pagi tadi hingga saat ini para pengunjung atau pembeli ramai berburu berbagai pakaian muslim, baik wanita maupun pria, baik yang berburu tren fashion terkini. Dan untuk pakaian wanita sendiri ada berbagai varian, mulai dari dress, kemudian hijab, serta tunik. Dan sedangkan untuk pria terdiri dari koko, peci, serta kemeja yang memiliki varian warna dan juga model terkini. Dan banyak warga yang memilih belanja ke Pasar Tanah Abang ini dikarenakan selain harganya yang terbilang cukup terjangkau,
juga aksesnya yang tergolong mudah karena sudah mulai terintegrasi dengan berbagai moda transportasi seperti bus dan juga kereta. Gede dan juga Fani, pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini semakin pagi menuju siang ini semakin ramai pengunjung. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin melakukan ataupun ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang ini untuk tetap menjaga barang berharga Anda. Sementara demikian Gede dan juga Fani. Baik, terima kasih Irfan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan sebisa mungkin jaga barang-barang berharga Anda karena di situasi yang ramai ini kita harus menjaga dompet atau bukannya apa-apa karena kejahatan itu bisa terjadi karena ada kesempatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, proses evakuasi pilot pesawat kargo milik Smart Air yang hilang kontak di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara berlangsung dramatis. Ya, teknisi pesawat ditemukan dalam kondisi tewas, sedangkan pilot pesawat selamat tapi menderita sejumlah luka. Beginilah proses evakuasi pilot pesawat kargo SNE PC-6 milik Smart Air yang jatuh di area Binuang Krayan Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat 8 Maret siang. Petugas tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi pilot pesawat kargo Muhammad Yusuf dan langsung memberikan perawatan medis. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli Karaval milik TNI Angkatan Udara. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Diketahui korban meninggal atas nama Denny Sobali bertugas sebagai teknisi. Usai dievakuasi, seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit wilayah Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk mengevaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Iya, ini juga mengundang reaksi sejumlah pihak, terutama warga ini yang meminta terkait menindak kelalaian 2 pilot yang tertidur. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya Batik Air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak, dan
akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Nah, pertanyaannya, seberapa berbahaya kalau pilot tertidur saat terbang dan apa yang harus dibenahi dari kejadian ini? Nah, untuk membahas lebih jauh, kita sudah terhubung dengan pengamat penerbangan, Mas Gary Suyatman. Selamat pagi, Mas Gary, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Gimana? Ya, baik-baik, Mas Gary. Tapi industri bisnis penerbangan kali ini sepertinya tidak baik-baik saja ini, karena ada 2 pilot yang bertugas dari Batik Air ini tertidur, begitu kan? Nah, kalau menurut Mas Gary ini, Mas, kalau kan sebenarnya pilot tidur itu kan tidak masalah karena ada co-pilot dan kemudian ada sistem autopilot begitu ya. Nah, sebenarnya apa yang membuat pilot ataupun co-pilot ini tertidur dan mempunyai risiko yang seberapa besar sih, Mas? Oke, kalau misalnya tidur salah satu itu biasa, itu lumrah ya. Dan itu biasanya mereka giliran dan itu memang dianggap cukup bagus dalam arti karena mereka bisa lebih alert pada saat masuk ke fase kritik ketika misalnya kayak sedang landing. Nah, kalau dua-duanya ketiduran ini masalah ya. Dan ini masalah tidak hanya di Indonesia ya. Ini saya harus ingati, ini masalah keletihan ini adalah masalah di seluruh dunia pada saat ini. Karena sekarang makin banyak penerbangan pendek yang dilakukan di jam-jam dini hari atau jam yang tengah malam gitu. Itu makin banyak. Jadi butuh penanganan yang baru dan ini sedang dicoba di satu industri ini untuk menggunakan penanganan kayak penerbangan jarak jauh ya. Istirahatnya kapan, jadwalnya, batasan duty time sama flight time-nya si pilotnya di-adjust sesuai dengan berangkat jam berapa terbangnya. Jadi kayak tapi itu belum bisa kita bilang 100% berhasil. Ya, jadi kalau kembali ke seberapa bahayanya, kalau kita lihat kedua pilot ketiduran itu sebenarnya industri ini nggak mau ngaku tapi sering. Tapi biasanya itu ketiduran hanya sampai 20 menitan. Ya, kalau misalnya ditanya kenapa, ya bilang aja ada masalah komunikasi atau apa ya. Oh my God. Ya benar, yang diketiduran nggak. Cuman masalahnya adalah kalau lebih dari 20 menit itu udah pasti ketahuan, udah pasti disorot. Iya. Kalau kita lihat ini kan ada grafis ya, kemudian kita bisa melihat bagaimana pilot ini meminta pihak ATC ya Mas ya, ATC untuk mengarahkan ke titik 205 informasinya kan, sehingga kemudian sampai di titik 205 itu kemudian kebablasan atau nyelonong dan itu akhirnya ketahuan dia ternyata lost kontak itu karena ada masalah begitu kan. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini itu kerap terjadi atau enggak sih sebenarnya, Mas Gary? Yang apesnya itu pada saat kejadian itu memang autopilot pesawatnya sedang
dalam yang kita namakan heading mode. Jadi memang diarahkan secara apa di arah yang dipilih oleh si pilotnya bukan sesuai dengan komputer navigasi penerbangannya. Itu karena sedang menghindari cuaca. Gitu. Itu apa saja kayak begitu. Kalau misalnya kita lihat, ini kita ngelihat dari kenapanya ya. Kita itu kan di dalam interim reportnya KNKT dijelaskan ya bahwa si kopilotnya kurang tidur karena baru istrinya baru melahirkan bayi kembar baru sebulan gitu. Yang harus dilakukan itu selain dari si pilot tersebut, si kopilotnya yang bilang itu, kaptennya juga harus menilai. Oke, kalau kopilot saya lagi capek kayak begini, saya mampu nggak resiko saya ketiduran berapa? Apakah tinggi atau tidak? Gitu. Jadi kembali lagi. Ada persiapan lebih lanjut ya. Jadi ada langkah-langkah penilaian ya. Tidak oleh si pilot sendiri, tapi oleh partnernya, karena mereka menilai resikonya. Terus juga mitigasi lainnya itu ngomong dengan cabin crew pada saat briefing. Nah, Mbak, ini kita berdua lagi capek, kurang tidur, kita masih mau terbang, tolong ya dibantu, dicek ke kokpit setiap 15 menit, atau karena kan standarnya setengah jam. Setengah jam tidak harus dengan masuk, tapi bisa dengan pakai intercom ngecek ke kokpit gitu kan. Nah, cuman kalau kita ingat 10-15 tahun yang lalu, kalau kabinnya sering masuk ke kokpit, apa yang terjadi? Penumpang ngambil video, tulis di sosmed, kabinnya sama pilotnya selingkuh. Ini menjadi keengganan juga, keengganan dari aspek sosial ya, bukan aspek safety, untuk mereka sering-sering ngecek secara voluntary kalau nggak diminta. Nah, jadi kalau saya bilang, jadi kalau saya bilang karena begini, salah satu penyebab ini juga sebenarnya adalah aksi sosial para penumpang juga. Jadi kita nggak bisa cuma salahin salah pilot yang salah masker, enggak. Ini semua ini problem sistematis termasuk dari kita sebagai penumpang juga. Dan ini solusinya nggak gampang. Banyak langsung bilang sanksi. Saya selalu bingung di Indonesia itu orang cepat sekali bilang sanksi. Sanksi itu tidak menyelesaikan masalahnya. Yang sudah itu adalah akar penyebabnya apa, dan itu yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan akar penyebabnya kalau orangnya takut kena sanksi? Kecuali kalau memang orangnya udah tahu ngantuk, dua-duanya ngantuk, terus mereka udah sadar nih bilangnya kita ngantuk. Iya cuy, kita ngantuk, terbang aja ya, bodoh lah. Nah, kalau ada bukti kayak gitu, itu ada human error. Kalau itu ada mens rea-nya ya, Mas Giri? Ya, kalau itu namanya, kalau di bahasa safety kita bilang itu willful misconduct. Itu faktor kesengajaan gitu. Nah, kalau dalam kasus ini berarti menurut Mas Giri human error atau bagaimana? Kalau zaman sekarang di penerbangan kita sudah nggak pakai term human error lagi, kita pakai namanya human factor. Faktor manusia. Ya, namanya juga faktor manusia. Karena apa? Ya, keletihan itu faktor manusiawi gitu. Jadi kalau human error kita bilang salah, udah salahin aja, selesai. Kita nggak solve masalahnya. Kita harus ingat juga begini, penerbangan kita memang sejarahnya nggak bagus ya. Tapi sudah banyak improvement yang kita lakukan, investasi yang masuk ke dalam safety sudah banyak, termasuk juga di Liner Group ya. Mereka sudah investasi berjuta-juta dolar untuk safety. Cuman yang kita khawatirnya sekarang adalah begini, saking mereka tidak pedenya akibat jejak rekam safety mereka, mereka akhirnya mungkin jadi overzealous, over desperate untuk memperbaiki. Akhirnya terlalu banyak yang dicoba diperbaiki dalam waktu yang terlalu pendek, akhirnya itu akan balik ke mereka sendiri dengan hal-hal seperti ini. Bumerang, baik. Ini juga salah satu akibat dari aspek sosial bilang sanksi. Nah, kalau begitu apa nih evaluasi yang paling baik nih dari kasus ini, Mas Giri? Evaluasi ya sudah dibilang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara bahwa akan dilihat ya apakah sistem penjadwalannya
tidak hanya sesuai dengan regulasi. Kalau sesuai dengan regulasi, saya yakin sesuai dengan regulasi. Tapi apakah wajar dari aspek manajemen resiko mengenai penerbangan malam? Terus apakah ada yang namanya fatigue risk management system? Dan itu adanya sampai tingkat berapa, diterapkan sejauh berapa, dan juga awareness bagi si kru, si maskapai itu sejauh mana mengenai ini. Kembali lagi, kalau kita ngomong sanksi gampang, tapi itu nggak menyelesaikan masalahnya. Ini masalah, saya bilang ini masalah sistematis di dunia penerbangan. Masalah kelebihan. Caranya harus melihat secara perlahan dan dianalisa. Omongan sanksi, lupain dulu. Itu nanti. Jangan jadi melihat ini secara holistik begitu ya, Mas Gary ya? Baik. Iya, baik. Terima kasih Mas Gary Suyatman atas informasinya hari ini. Selamat beraktivitas, Mas Gary. Ya, pemirsa, demikian informasi dari Mas Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Kita semoga saja apa yang dilakukan oleh KNKT dan juga Dinas Perhubungan Udara dan juga maskapai yang bersangkutan, seluruh maskapai yang ada di Indonesia gitu. Ini menjadikan ini sebuah pelajaran ya. Apalagi kita akan menghadapi Ramadan, Lebaran, traffic penerbangan akan sangat tinggi sekali. Semoga saja kondisi-kondisi seperti ini tidak terjadi ataupun bisa dieliminir lah paling tidak. Ya, pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa 12 Maret 2024 alias besok. Iya, artinya besok ya. Tapi sebagian orang ada yang sudah berpuasa hari ini, terutama yang Muhammadiyah mungkin ya. Dan pemirsa, keputusan tersebut diambil karena berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar pada hari Minggu malam kemarin. Pemantauan hilal untuk penentuan awal Ramadan dilakukan di 134 titik. Namun menurut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, hilal belum memenuhi syarat Mabims baru dalam penentuan awal bulan Hijriah. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyukan. Senada dengan pemerintah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyatakan, berdasarkan pantauan di 38 provinsi di Indonesia, hilal tidak terlihat. Kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat Ramadan akan menyatakan bahwa Ramadan dimulai atau tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim Lembaga Falakiyah PBNU yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, sementara itu Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini, hari Senin, tanggal 11 Maret 2024. Penetapan tersebut didasarkan pada hasil hisab hakiki wujudul dilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid di pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah. Awal puasa Ramadan tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024.
Ya, pemirsa, tarawih hari pertama di Masjid Jogokarian digelar mulai Minggu malam di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, diikuti ribuan jamaah tidak hanya dari warga sekitar, melainkan jamaah juga datang dari berbagai wilayah. Dari hasil hisab Muhammadiyah, telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada hari Senin 11 Maret 2024. Masjid Jogokarian adalah salah satu masjid yang menggelar sholat tarawih perdana pada Minggu malam. Ribuan jemaah memadati area masjid hingga Selasar, bahkan penuh sampai area halaman depan. Iya, ini momen yang cukup langka sebenarnya hari ini ya, Fani, karena hari puasa atau awal Ramadan ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Nah, ini perayaan Nyepi pada 11 Maret 2024 ini memang bertepatan dengan awal bulan puasa bagi sebagian umat muslim. Ya, perbedaan keyakinan terutama yang ada di Pulau Dewata loh gede. Ini menunjukkan saling toleransi antar umat beragama. Perayaan Nyepi Saka 1946 yang jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan dimulainya awal Ramadan 1445 Hijriah bagi sebagian umat muslim. Pada malam hari, umat muslim melaksanakan salat tarawih pertama di masjid, namun tidak menghalangi umat Hindu di Pulau Dewata saat merayakan Nyepi. Umat muslim di Bali selalu menjaga toleransi diantaranya dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor di tempat ibadah dan tidak menggunakan pengeras suara saat beribadah. Kali Nyepi berkaitan dengan awal Ramadan, bahkan Nyepi bersamaan dengan Idul Fitri. Jadi semuanya menurut pengalaman selama ini sudah berjalan dengan baik, artinya tidak masalah antar umat beragama itu. Gitu. Tetap ada jalan bagaimana supaya masing-masing bisa melaksanakan ibadahnya sendiri. Tarawih hari pertama bulan suci Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan pelaksanaan catur berata penyepian umat Hindu Bali. Saat pelaksanaan Nyepi, seluruh aktivitas di Bali dihentikan selama 24 jam. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, menggelar pawai obor. Ya, pawai obor serta atraksi kembang api juga digelar di Tambora, Jakarta. Ratusan warga desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan pawai obor dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Arak-arakan obor yang dibawa oleh anak-anak dan ibu-ibu ini dimulai dari Jalan Perjuangan, berkeliling di Jalan Pantura Imam Bonjol mengarah ke arah Cibitung, berputar kembali hingga sejauh 5 km. Sementara itu, pawai obor juga dilakukan warga di Tambora, Jakarta Barat. Selain berjalan berkeliling membawa obor, kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan aksi sembur api, kembang api, serta tabuhan rebana. Pawai obor ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini setiap tahun diadakan atau baru kali ini? Kita setiap tahun selalu ngadain pawai obor sih. Pawai obor ini berlangsung hingga sepanjang 10 km dari Jalan Tanah Sereal menuju Jalan Kiai Haji Muhammad Mansyur dan berlangsung dengan tertib. Tim Liputan iNews melaporkan.